Halo semua, selamat datang di Hartono Media. Pada video kali ini kita akan belajar tentang momen gaya. Ini adalah materi fisika untuk kelas 11 semester ganjil. Oke, sebelum kita mulai materinya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan informasi jika ada video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita mulai materi untuk momen gaya. Perhatikan pintu-pintu berikut ini. Apakah kalian menemukan keanehan dari pintu-pintu ini? Memang tidak ada yang aneh sih, tapi pernahkah kalian berpikir mengapa gagang pintunya selalu diletakkan di tepi paling ujung ya? Nah, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar sebagai respon dari pembelajaran ini. Kemudian, masih ada lagi, yaitu perhatikan permukaan jalan dan permukaan roda kendaraan berikut. Kasar atau halus? Kasar kan? Nah, hal inilah yang membuat roda kendaraan kita lama-kelamaan akan habis atau aus. Menurut kalian, hal ini kerugian atau keuntungan? Nah, ternyata hal ini adalah keuntungan yang harus kita syukuri sebagai pengendara. Loh, kok bisa? Nah, semua kebingungan ini akan terjawab setelah kalian mempelajari materi momen gaya berikut ini. So, mari kita masuk materinya. Perhatikan eksperimen sederhana berikut. Saya punya sebuah balok di atas meja. Kemudian, balok ini saya dorong dengan gaya seperti yang terlihat di video. Kita tahu bahwa balok ini akan berpindah tempat saat didorong dengan gaya. Nah, sekarang bagaimana jika salah satu ujung balok ini kita paku dengan meja? Kemudian, sisi yang lain kita dorong dengan gaya seperti yang terlihat di video ini. Apa yang terjadi? Nah, di sini kita lihat balok tidak lagi berpindah seperti saat sebelum dipaku, melainkan berputar dengan ujung yang dipaku sebagai poros putarnya. Pada kondisi ini, mengapa balok tidak berpindah tempat seperti sebelum dipaku? Justru malah berputar. Tentu, jawabannya karena salah satu ujungnya dipaku. Nah, pertanyaan berikutnya, apa yang menyebabkan balok berputar? Jika kalian menjawab karena diberi gaya, maka jawaban itu tidak sepenuhnya benar. Karena jika hanya diberi gaya, maka seharusnya pada saat balok ini belum dipaku, dia akan berputar kan? Tapi yang terjadi justru berpindah tempat. Jadi, gaya hanya akan membuat benda berpindah tempat. Sedangkan hal yang membuat benda berputar adalah momen gaya. Momen gaya, apa itu? Momen gaya adalah salah satu besaran dalam gerak rotasi, yaitu besaran penyebab benda berputar. Momen gaya akan muncul ketika sebuah gaya bekerja pada suatu titik yang berjarak tertentu dari poros rotasi benda tersebut. Atau secara sederhana kita buat seperti ini. Momen gaya sama dengan F dikali R dikali sin theta, di mana F adalah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan R adalah jarak poros benda ke titik tangkap gaya, sedangkan theta adalah sudut yang dibentuk antara arah R dan arah F. Besarnya nilai momen gaya atau disebut juga torsi ditentukan oleh hal-hal berikut. Yang pertama adalah F atau gaya.
Di sini, makin besar gaya yang diberikan pada benda, maka makin besar juga nilai torsi yang akan dihasilkan. Yang kedua adalah R, yaitu jarak poros ke titik tangkap gaya. Di sini juga, makin besar nilai R, makin besar pula torsi yang akan dihasilkan. Kemudian, yang ketiga adalah sin theta. Sin theta di sini memastikan bahwa gaya yang berperan adalah hanya gaya yang arahnya tegak lurus dengan R saja. Perhatikan ilustrasi berikut. Jika F bekerja tegak lurus seperti ini, maka kita tahu bahwa balok akan berputar. Dan kita juga tahu jika F bekerja pada arah seperti ini atau segaris dengan bidang balok, maka balok tidak akan berputar. Jadi kesimpulannya hanya komponen gaya yang arahnya tegak lurus dengan R sajalah yang berperan dalam menghasilkan momen gaya atau torsi. Hal ini dinyatakan dalam persamaan momen gaya, yaitu torsi sama dengan F kali R kali sin theta. Kemudian, momen gaya juga memiliki arah. Ada kalanya, momen gaya membuat benda berputar searah dengan perputaran jarum jam. Dan bisa juga membuat benda berputar berlawanan arah dengan jarum jam. Biasanya yang searah dengan jarum jam kita kasih tanda positif, dan yang berlawanan dengan arah putar jarum jam kita beri tanda negatif untuk memudahkan kita saat melakukan perhitungan momen gaya.